Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Sugiarto. Terbentang luas padang pelayanan dan kesaksian GPIB. Melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi, tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan. Ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada ganjaran apapun, mari berpadu
suara, nyanyikan haleluya. Jangan biarkan iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Saudari-saudara, disilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata, namun lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri,
namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami untuk mengasihi sesama, kami mohon, ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesuma merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Mazmur 32 ayat pertama dan ayatnya yang kedua yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku, berkat-Nya berlimpah penuh,
besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Marilah saudari-saudara sekarang diundang berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk kembali. Marilah saudari-saudara dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita merenungkan sabda Allah. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah Sang Sabda, Sang Firman yang hidup itu, dan melakukannya dalam warna keseharian kami sebagai pelaku-pelaku firman yang membahagiakan hati Bapa di sorga. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, bersabdalah, kami mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Kejadian 31
ayat 43 sampai yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahadut, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan, jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudari-saudara, silakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca narasi kisah Yakub, maka menggelitik hati kita. Kisah itu bagaikan penggalan-penggalan yang di dalamnya satu dengan yang lain terhubung dan menarik. Seakan-akan dia dihubungkan dengan kisah-kisah tentang tipu menipu. Jadi kisah narasi yang di dalamnya dirangkai menjadi satu, dan kisah-kisah itu terdiri dari kisah-kisah menipu dan ditipu, giliran yang lain ditipu dan akhirnya juga menipu. Kalau kita baca mulai dari ketika Yakub menipu saudara sulungnya sekaligus saudara kembarnya Esau. Kemudian Yakub juga menipu ayahandanya sendiri Ishak. Lalu kemudian karena itu dia harus melarikan diri pergi ke rumah pamannya Laban. Dan kemudian di rumah kediamannya bersama-sama dengan pamannya Laban juga ada kisah tipu dan menipu. Giliran Yakub menipu pamannya Laban, begitu juga Laban menipu keponakannya Yakub. Dan kisah tipu menipu ini seakan-akan menjadi semacam sebuah tenunan cerita yang membuat kita tersenyum-senyum. Tipu menipu, menipu ditipu. Tapi di balik kisah tipu menipu, ada kisah ketika lara, takut, cemas, terancam, getir, mewarnai hari-hari kehidupan Yakub.
Dan itu sekaligus menjadi semacam memorial, snapshot, titik-titik yang di dalamnya Yakub menjalaninya sebagai bagian dari narasi kehidupannya yang dibalut dengan tipu menipu itu. Di hati kecilnya ia rindu untuk pulang. Ada semacam spiritualitas homecoming. Ia ingin pulang. Rumah yang kemudian telah ia tinggalkan itu. Dan kemudian dalam perjalanan kehidupannya yang tipu menipu itu, ia ingin kembali untuk pulang ke rumahnya. Masih ingat bukan? Setelah kemudian Esau saudaranya itu mengancam untuk membunuhnya dan kedua orang tuanya mengizinkan Yakub untuk meninggalkan rumah, tinggal di rumah pamannya Laban. Ada episode dia di Bethel. Lalu kemudian tidur berbantalkan batu. Lalu ada teofani, Allah menyatakan diri dengan tangga yang turun dari sorga itu. Lalu kemudian bala tentara sorgawi naik turun seakan-akan mulailah saat-saat untuk rindu berjumpa. Lalu di Bethel yang artinya rumah Allah itu pun dibuat semacam memorial oleh Yakub. Lalu di Laban, rumah pamannya, beragam macam intrik, skenario, skandal juga terjadi. Ketika tipu menipu mewarnai hari-hari kehidupannya, termasuk ketika ia memperoleh kedua gadis-gadis dari Laban yang akhirnya menjadi istrinya, Rahel dan Lea. Hadir anak-anaknya, lalu kemudian bagaimana ia menata ternak, kambing, domba yang tak luput juga dari tipu menipu, sampai kemudian upaya untuk melarikan diri dari rumah Laban bersama dengan istri-istri dan anak-anaknya. Yang kita tahu dari keempat perempuan yang hadir dalam kehidupan Yakub, hadir 12 orang anak-anak yang turut mewarnai kehidupannya yang tak jarang juga tidak lepas dari intrik. Dan proses ini adalah proses di mana lara, getir, takut, cemas mewarnai pribadi yang namanya Yakub ini, tapi sekaligus juga pribadi yang sembuh, pribadi yang mengalami spiritualitas homecoming, pribadi yang rindu untuk pulang. Pertanyaannya pulang kemana? Ya sudah pasti pulang untuk mengalami kembali cinta yang mula-mula itu. Cinta yang pernah dilukainya. Yang kemudian melukai Esau, melukai ayah ibunya. Lalu kemudian termasuk melukai Laban, melukai istri, melukai anak-anaknya. Dan ada semacam rekonsiliasi, ada semacam kembali pemulihan. Ada kembali semacam homecoming, pulang untuk kembali ke titik awal. Titik ketika cinta itu pernah bertumbuh dan kemudian cinta itu berlimpah di dalam ia memaknai hari-hari lara kehidupannya dalam pesiarahan perjalanannya, pelariannya itu. Di Bethel dia seakan-akan berjumpa dengan Allah. Lalu kita masih ingat detik-detik sebelum ia berjumpa dengan Esau, saudaranya itu di Peniel, di sungai Yabok itu, bahkan dia berjumpa dan berkelut, kelihat, berkumul dengan Allah sendiri. Dan dia berubah nama dari Yakub menjadi Bisrael. Dan seakan-akan perjalanannya itu merubah akan kehidupannya untuk mengerti apa arti makna pulang. Kita masih ingat ketika dia di Peniel, secara khusus di sungai Yabok, lalu berkumul, berkulat dengan Allah di tepian sungai itu sampai menyingsing fajar. Lalu kemudian terpelecok pangkal sendinya itu dan dia berubah nama menjadi Israel yang berarti sudah bergelut, sudah bergumul, sudah menjalani simpul-simpul perkulatan yang tidak mudah. Yang kemudian dia berubah nama menjadi Israel karena dia telah bergumul, baik menarik dikatakan bergumul dengan Allah dan bergumul juga dengan manusia. Sehingga kisah tipu dan menipu itu menjadi kisah penyembuhan bagi dirinya. Dan kita baca dalam bacaan kita hari ini, penyembuhan yang terjadi ketika kemudian Laban yang ditipunya itu, termasuk Laban yang menipu Yakub itu kembali dalam rekonsiliasi. Jadi bukan hanya sekadar reconnecting atau berjumpa bertemu kembali, tapi kemudian ada pengampunan, ada maaf, ada perjumpaan, dan ruang-ruang itu kemudian menjadi memorial. Menarik sekali, ruang perjumpaan itu diberi nama Yegar Sahaduta. Diberi nama Galet yang artinya timbunan batu sebagai peringatan, sebuah memorial. Bahkan kemudian dinamakan sebagai Mispa,
tempat yang diawasi. Apa yang diawasi? Apa yang diingat? Reconnecting, silaturahmi, perjumpaan kembali. Tipu menipu yang kemudian sembuh, yang meninggalkan luka, iya, tapi yang kemudian pulih dalam sebuah bentuk perjumpaan. Dalam maaf dan pengampunan antara Laban, sang paman dengan sang keponakan, Yakub, berjumpa. Lalu kemudian mengalami memorial yang diingat tentang penyembuhan dan rekonsiliasi. Bagaimana dengan Yakub dan Esau, saudaranya? Apakah kemudian mengalami kembali juga memorial? Iya. Setelah dia bergumul dengan Allah di Yabok, di Peniel. Peniel sendiri artinya wajah Allah. Dan pergumulan dengan Allah mengubah identitasnya dari Yakub si tukang tipu itu menjadi Israel sang prajurit Allah yang karena sudah bergumul dengan Allah dan manusia. Lalu berjumpalah dia dengan Esau, saudaranya itu. Dan kita masih ingat drama perjumpaan antara Esau dan Yakub. Sang adik mengatakan kepada sang kakak saudara kembarnya itu, "Hai abang, ketika aku melihat wajah abang, kulihat bagikan melihat wajah Allah sendiri." Mereka berpeluk-pelukan, bertangis-tangisan, berjumpa dalam sebuah perjumpaan. Homecoming, kembali ke rumah sebagai sebuah ruang perjumpaan. Jadi titik-titik yang dialami oleh Yakub, Betel, lalu kemudian Yegar Sahaduta, Galet, Mispa, Peniel, membawa dia kembali pada akhirnya ke rumahnya. Kita masih ingat di Betel, dalam mimpi itu dia berjumpa dengan Allah. Dan setelah sebelum kemudian melewati semua perjalanan jauhnya itu, dan dia mengalami rekonsiliasi dan penyembuhan, lalu kembali di kampung halaman, di Mamre, di Hebron, rumah orang tuanya termasuk rumah kakeknya. Lalu kemudian dia berjumpa sekali lagi dengan Allah di Betel. Dan apa yang terjadi di Peniel itu seakan-akan direkonstruksi kembali. Di Betel Allah memberkati Yakub dan mengatakan, "Engkau tidak lagi disebut Yakub tapi Israel." Lalu Allah memberkati Yakub. Dan apa yang terjadi? Ia kembali ke Mamre, kembali ke Hebron, kembali ke rumah orang tuanya, bahkan rumah kakeknya Abraham. Homecoming, spiritualitas untuk pulang. Dia melangkah dalam langkah awal dari rumah, pergi meninggalkan rumah jauh dengan kelut, gumul, tipu, menipu, ditipu dan menipu, lalu kemudian melangkah dalam upaya rekonsiliasi dan penyembuhan kembali, untuk pada akhirnya dari titik awal dia berangkat, toh pada akhirnya dia kembali kepada titik semula kala dia melarikan diri. Spiritualitas untuk pulang, untuk kembali mengalami akan cinta itu. Dan bacaan kita ini adalah episode ketika dia berjumpa dengan Laban untuk mengalami kembali silaturahmi. Setelah tipu dan menipu menjadi bagian dan turut melukai akan perjumpaan paman dan ponakan ini. Bahkan bukan hanya paman dan ponakan, kakak adik sebagai saudara kembar Esau dan Yakub pun pulih. Dan bukan hanya itu, kepada orang tuanya. Mulai dari dia menipu saudaranya Esau, menipu ayahandanya Ishak, menipu pamannya Laban, sampai pada gilirannya dia pun ditipu oleh Laban. Bahkan kita tahu bahwa dia pun ditipu oleh anak-anaknya sendiri dalam kisah dan sejarah hidupnya. Dan kayaknya pulang itu menjadi cara, jalan untuk kembali ke titik awal yang di dalamnya cinta itu pernah bertumbuh, bersemi. Lalu kemudian perjalanan itu menjadi semacam proses pembelajaran untuk pulih, untuk sembuh atas setiap pengalaman yang turut melukai dan dilukai. Rumah sama seperti renungan kita sepanjang minggu-minggu dalam masa pandemi ini, kayaknya menjadi kosakata yang menjadi penting. Home atau spiritualitas kepulangan, homecoming, kembali pulang, itu seakan-akan menggugah kita selama kita harus dikarantina di rumah-rumah kita. Sama seperti sebuah perjalanan kerinduan, rindu dari sang Yakub ini yang pernah berubah menjadi sembilu, sehingga sebagai pribadi dia begitu pilu, lalu berubah menjadi
haru biru dalam perjalanan kehidupannya yang akhirnya pulih, sembuh, kembali kepada titik-titik reconnecting, titik-titik silaturahmi, kembali dalam ruang perjumpaan, dan pada akhirnya kembali ke rumahnya. Rumah di tempat pernah ia tinggalkan itu, dan pada akhirnya rumah ketika dia kembali kepadanya. Membre di Hebron, rumah orang tuanya, bahkan rumah Abraham, kakeknya. Pertanyaan bagi kita semua, adakah kita rindu pulang? Kadang ironis di masa-masa pandemi ini, rumah justru menjadi tempat yang tak nyaman. Dan kita harus akui bahwa tak jarang spiritualitas pulang itu membuat kita tidak kerasan. Bahkan membuat kita takut. Kalau dulu tak jarang rumah hanya menjadi tempat untuk meletakkan kepala untuk tidur karena hampir sebagian waktu dihabiskan di luar rumah. Lalu sekarang rumah seakan-akan menjadi tempat di mana kita menjadikannya titik kumpul, rujukan. Dan masa pandemi ini menjadi masa seakan-akan untuk men-screening, mengayak. Apakah kita sungguh-sungguh menghayati rumah sebagai tempat yang aman ataukah justru menjadi seperti neraka? Dan itu yang terjadi dalam masa-masa pandemi ini. Rumah berubah menjadi tempat kerja, ya. Rumah menjadi tempat untuk sekolah juga, ya. Rumah menjadi tempat yang kemudian intensitas waktu itu menjadi bertambah-tambah. Dan ironisnya suami istri menjadi tidak kerasan. Marah-marah melulu. Bertengkar melulu. Anak-anak melihat untuk dalam kondisi rumah yang seharusnya memberikan kesejukan berubah menjadi tempat berantem. Dan itu menarik. Seperti yang terjadi di Wuhan, tempat di mana wabah ini pertama kali muncul, dan setelah mereka mengalami new normal, untuk kemudian masuk dalam masa transisi, membiasakan dengan sesuatu yang normal yang baru di tempatnya, angka perceraian menjadi begitu tinggi, di samping juga dengan angka kehamilan. Karena ketika masa-masa pandemi mereka berada di rumah, satu dengan yang lain seakan-akan melihat keasliannya. Bertengkar satu dengan yang lain dan berujung dengan minta cerai. Lucu bukan? Tapi moga-moga itu tidak terjadi di tempat kita. Karena sejatinya rumah yang harusnya menjadi tempat aman itu harus sungguh-sungguh memang menjadi tempat yang aman dan nyaman. Bisa kita bayangkan, tak jarang mereka yang tak berumah itu, yang harus terlunta-lunta menjadi penggelandang yang di dalamnya tak punya rumah. Atau di bilik sempit, bersesak-sesakan 8-10 orang dalam ruang kapling kecil itu. Sehingga menjadi tidak betah di dalamnya dan kondisi mengharuskan untuk kemudian tidak bisa keluar. Bisa kita bayangkan yang seperti itu. Sementara kita yang punya rumah dengan dilengkapi dengan beragam fasilitas, lalu ironis kalau kemudian itu berubah menjadi tempat yang tidak nyaman. Dan sekalipun diharapkan untuk tidak keluar, kita menjadi rajin tetap keluar karena tidak kerasan di rumah. Ironis. Mari alami kembali spiritualitas homecoming itu. Dan ajakannya, saudara-saudari, bagi yang tidak kerasan lalu menggelandang yang sejatinya ada rumah, pulanglah. Suamimu menanti, istrimu menanti, anak-anakmu juga menanti. Lalu jadikanlah rumah tempat di mana ruang perjumpaan itu secara sejatinya terjadi. Sekalipun kita harus melewati proses itu sama seperti yang dialami oleh Yakub. Kita harus memaknai kembali apa arti reconnecting itu. Ayo, sembuhkan luka-luka itu dengan mau tidak mau harus bersilaturahmi. Di bulan pelayanan dan kesaksian ini, saya selalu ingat masa-masa ketika berada di pos-pos pelayanan kesaksian. Ada banyak waktu dalam kesendirian di pastori itu dengan melihat mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, dan saya tersenyum-senyum ketika kalau harus di depan cermin. Di dagu ini ada luka, di perut di sebelah kiri juga ada bekas-bekas luka, di lutut tulang kering sampai dan dengan telapak kaki bagian atas juga ada luka. Dan ketika menatap luka-luka itu, teringat secara detail dan tidak pernah hilang dari ingatan proses terjadinya luka-luka itu. Mulai dari dagu, perut sebelah kiri, punggung sebelah kiri, lutut, tulang kering, sampai kaki. Dan dia berbekas. Saya merefleksi goresan-goresan, luka-luka yang tersisa di tubuh itu
menggambarkan bahwa masa lalu itu real. Dia nyata. Kita mau berupaya untuk melupakannya, kayaknya susah juga. Sama seperti luka yang terbawa dan tersisa, bahkan kemudian dia seakan-akan termeterai, terstigma di sekujur tubuh ini. Dan luka-luka itu mengingatkan proses di mana terjadinya luka itu. Tapi menariknya bahwa luka-luka yang membekas itu juga mengingatkan tentang kesembuhan. Bahkan sembuhnya cukup lama karena saya diabetes. Yang kemudian harus telaten, bahkan hidup dalam kecemasan untuk kira-kira luka ini bisa kering atau tidak ya. Sampai kemudian harus dijaga luka itu. Saya masih ingat di kampung yang serba terbatas itu ada seorang bidan yang dengan telaten harus mengobati luka saya di lutut itu yang tidak sembuh-sembuh. Tapi itu mengingatkan tentang proses penyembuhan yang tak gampang. Bahkan ketika dia sembuh pun masih meninggalkan bekas luka itu. Tidak mudah kita kembali ke titik awal, di mana homecoming itu harus kita lewati, berjumpa kembali dengan situasi yang kemudian tak jarang seakan-akan merekonstruksi peristiwa masa lalu yang membuat kita akhirnya terluka kembali. Tapi belajarlah dari Yakub. Dan dia menamai semua tempat, titik-titik perjumpaan dan perubahan itu menarik sekali sebagai tempat peringatan, tempat diawasi, melihat wajah Allah sendiri. Karena dia merasakan di tengah-tengah semua luka-luka itu ada selalu keterlibatan Allah. Dan kita berada dalam luka yang menganga dengan hadirnya wabah ini yang melukai banyak orang. Bisa kita bayangkan kepala keluarga sebagai tulang punggung yang harus kehilangan pekerjaannya. Lalu bagaimana anak-anak yang kemudian minta kepada mamanya, "Mama, saya lapar, mama beta lapar. Apa yang bisa dimakan?" Lalu dalam kondisi yang semacam itu mau hitung uang dalam dompet susah yang ada sudah tak ada. Apa yang mau dikerjakan hari ini maupun hari esok sementara peluang itu tidak ada. Sementara tak jarang ironis, justru sebaliknya gereja merenovasi gedungnya. Sementara anggota jemaatnya kelaparan. Dan apa yang mau kita buat juga bagi Ebenezer juga, keluarga besar kita ini, yang kemudian di dalamnya sudah hampir 2 bulan lebih. Tak jarang kita tidak tahu bagaimana dan kabar dari saudara-saudari kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di rumah besar, keluarga besar kita ini. Jujur, kalau kita hanya sekedar untuk menyampaikan say hello, bagi yang punya kepeng untuk beli kuota dan kemudian bisa berjumpa secara virtual, alhamdulillah. Tapi harus jujur, banyak yang tidak punya akses untuk itu. Jangankan beli kuota, untuk pikir makan siang saja susahnya minta ampun. Dan jumlahnya ratusan lebih yang terindikasi kena dampak efek dari bencana wabah ini. Apa yang mau kita buat untuk 100 lebih kepala keluarga itu? Yang kita tidak tahu bahwa siang hari ini apakah mereka makan atau tidak, ataukah malam mereka berpuasa, lalu kemudian besok mau makan apa? Sementara kita masih say hello satu dengan yang lain, berjumpa satu dengan yang lain, dan menikmati kuota-kuota itu yang menawarkan berbagai macam fasilitas. Dan kita nikmati itu. Sama seperti ironis ada gereja yang merenovasi gedung gerejanya, mempercantik interiornya, yang kemudian sejatinya kosong melompong karena tidak ada orang yang pergi ke gereja. Bahkan untuk waktu-waktu yang akan datang, gereja menjadi tempat yang tidak favorit untuk berjumpa. Dia bahkan bisa mengancam. Bahkan disarankan ketika mau membuka kembali gedung itu untuk dihadiri, hanya 30-40% sajalah. Itu pun dalam nuansa harus senantiasa menjaga protokol kesehatan. Yang paling aman itu di rumah. Akhirnya ibadah suka atau tidak suka pun dilakukan dengan jarak jauh. Tidak secara ragawi, tidak ada perjumpaan. Kunjungan-kunjungan pastoral, yang namanya kunjungan dari rumah ke rumah, semua senantiasa disertai dengan mengancam. Itu yang terjadi saat ini. Dan apa yang mau dibuat? Moga spiritualitas homecoming ini menjadi bagian kita untuk mencintai rumah kita, mencintai keluarga kita. Dan bersyukur karena Tuhan masih menjadikannya keluarga-keluarga kita itu utuh. Karena di saat-saat ini, banyak sekali keluarga-keluarga yang sudah tidak utuh. Mereka kehilangan sanak famili dan anggota keluarganya karena dampak dari pandemi ini. Mari kita melangkah seperti Yakub.
Kalau sudah terlalu jauh dari rumah, ajakannya sederhana, pulanglah kembali. Lalu kemudian alami kembali perjumpaan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, di tengah-tengah beragam macam keterbatasan dan kekurangan. Lalu gereja, di mana kemudian kita hayati sebagai keluarga besar, berbuatlah sesuatu untuk rumah-rumah yang terluka dan berkekurangan itu, dengan mengulurkan tangan-tangan kita. Sebagai pendeta, saya masih bisa bersyukur bisa makan gaji. Tapi jujur saja, tak jarang itu melukai hati. Ada yang menghantar makanan ke rumah, dan saya memakannya dengan gratis. Ada yang begitu mencinta dan kemudian peduli, dengan kemudian melakukan banyak hal. Tapi banyak juga yang tidak mengalami yang semacam itu. Yang menangis melihat isi dompet. Nah, siapkah gereja yang mapan ini seperti Ebenezer menguras isi dompetnya untuk berbuat sesuatu bagi orang lain dan bukan program-program jemaat? 150 juta, ada yang memberi 10 juta, ada yang memberi bahkan di dalamnya 100 juta. Itu sebenarnya menjadi bahan refleksi. Tuhan kasih uang kepada jemaat ini untuk seharusnya kita memberikan uang-uang itu kepada kurang lebih 100 keluarga yang dalam kondisi kelaparan. Dan proses itu harus kita renungkan. Untuk tidak hanya sekedar mengatakan kami harus di rumah. Tapi apa yang harus di rumah ini harus kita buat juga kepada rumah yang lain. Dan berbuatlah sesuatu untuk homecoming. Kalau di rumah kita sendiri kita menjadi tidak kerasan, mohon pengampunan seperti yang Yakub minta juga. Supaya sama seperti perjumpaannya dengan Esau abangnya itu, ketika aku melihat wajahmu ya kakakku, aku bagikan melihat wajah Allah sendiri. Dan lihatlah itu di wajah suami, wajah istri, wajah anak-anak, termasuk wajah-wajah saudara-saudari kita di tengah-tengah jemaat ini yang juga berkekurangan. Siapkah kita dalam proses mempersiapkan diri penyusunan program kerja dan anggaran yang terus terang ambiar? Mulai dari apa yang telah diputuskan di tingkat sinodal maupun diputuskan di tingkat musyawarah pelayanan ambiar. Seakan-akan sia-sia dengan menghabiskan begitu banyak dana untuk sekedar berkumpul dan menyusun program kerja anggaran itu. Tapi realisasinya sulit dilakukan di zaman ini. Karena kenapa? Asumsinya program-program itu dilakukan karena ada perjumpaan ragawi. Tapi karena wabah ini, kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Lalu apa yang mau dibuat? Moga kita kembali kepada rumah. Pulang dan meniti kembali jalan untuk pulang. Lalu ketika kita sampai di rumah, kita melihat suami, istri, anak-anak, syukurilah rumah kita itu. Lalu kemudian hati kita terketuk untuk membantu rumah-rumah yang lain. Termasuk Ebenezer sebagai keluarga besar. Rumah besar ini, rumah bersama kita ini, yang di dalamnya Tuhan kasih berkat. Tapi jujur saja, hitung, tak jarang kekhawatiran itu selalu ada. Apakah bisa bertahan sampai bulan Desember? Untuk pengeluaran yang hampir 40 juta setiap bulannya, dan dalam kondisi-kondisi yang semacam itu pemasukannya juga semakin berkurang. Sekalipun dalam kekurangan tugas kita untuk menguras kas jemaat untuk orang lain. Tantangannya, bagi kita yang memperoleh rezeki karena gaji, karena tunjangan, karena honor, siapkah juga dikurangi? Dan itu harus kita jawab. Saya pribadi mengatakan, saya siap. Untuk dikurangi saja gaji saya. Stop pun boleh. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak usahlah diberikan beragam macam tunjangan itu. Ada orang lain yang lebih kesusahan. Yang kemudian di dalamnya gereja harus membantu. Berbuatlah mulai dari bulan-bulan ke depan. Siapkan keluar ratusan ribu itu untuk tiap-tiap keluarga. Yang kemudian di dalamnya, mereka bahkan tidak tahu apa yang kemudian mereka bisa makan. Dan kita masih bisa tersenyum, hahaha, hehehoho. Untuk segala sesuatu yang masih bisa kita nikmati. Tapi harus ingat, jemaat ini, keluarga-keluarga di jemaat ini, ada yang berkekurangan. Dan spiritualitas homecoming, untuk pulang ke rumah,
bisa menjadi ketukan lembut, tapi juga tamparan keras seperti yang dialami oleh Yakub. Untuk apa yang bisa aku buat? Harapannya adalah berjumpalah secara otentik. Ulurkanlah tangan untuk membantu. Bukalah hati untuk menerima. Lalu lakukanlah sesuatu untuk orang lain. Karena di tengah-tengah kelebihan kita, sejatinya Allah sementara mengajak untuk pulanglah. Ada orang lain yang menderita dan kamu harus membantu. Selamat memaknai spiritualitas untuk pulang ini. Dan moga kita terhitung seperti Yakub di zaman ini yang rela untuk pulang dan melihat realitas pahit sekalipun yang kemudian di dalamnya membawa kita kepada kesadaran luka-luka kita mengingatkan bahwa masa lalu itu begitu real. Dan apa yang mau kita buat supaya sembuh? Berusahalah untuk kembali ke titik awal keberangkatan itu supaya perjumpaan itu sungguh-sungguh membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa kebaikan, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi orang lain. Tuhan menguatkan kita untuk melangkah pulang, yang di dalamnya dibutuhkan keberanian, agar bukan hanya berpusat kepada ego sendiri, tapi orang lain. Ingat Yakub, dia yang eksploitatif, egois, serakah, dalam jalan pulangnya menjadi murah hati dan penuh belas kasihan. Dia dulu disebut Yakub, tapi sekarang disebut Israel, karena telah bergumul dengan Allah dan manusia. Selamat bergumul. Untuk apapun yang bisa kita buat, lakukan untuk sebuah tali silaturahmi, kebaikan dan cinta. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan firman ini. Kita naikkan pada pujian dari Gita Bakti 117, bait pertama, kedua, 7, dan ke-13. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Bersama semua orang percaya di skala waktu dan tempat, marilah kembali kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah saudari-saudara dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, sejatinya kami bersiarah, menapaki hari-hari kami adalah tapakan belas kasih-Mu yang telah Engkau jejaki dengan kami, sehingga kekuatan kami sejatinya adalah dari-Mu. Terus terang, tak jarang kami melangkah jauh, menjauhi dari titik-titik simpul perjumpaan yang sejati yang seharusnya kami alami. Karena ketika kami berjumpa, sungguh ironis, malah kami terluka. Kami belajar dari Yakub yang mengalami itu. Dia meninggalkan rumah, pergi jauh dari rumah, dan pada akhirnya kembali dari rumah ketika dia berasal, melewati perjalanan panjang pesiarahan yang dijadikan sebagai tonggak-tonggak sejarah, tugu-tugu peringatan, memorial yang sejatinya membawanya kembali kepada spiritualitas untuk pulang, untuk kembali, untuk mengalami kembali rekonsiliasi, mengalami kembali pertemuan perjumpaan di ruang-ruang perjumpaan itu. Dan dia alami. Bantu kami ya Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami melihat begitu banyak luka yang tak jarang seakan-akan apa yang kemudian telah berbekas di dalam kehidupan kami sebagai luka-luka kami fisik maupun batin terkuak kembali. Lalu membawa kami kepada masa-masa ketika kesulitan itu membuat kami sungguh-sungguh terluka dan bahkan tak jarang kami melukai dan dilukai. Kami harus siap untuk melihat itu sebagai sebuah bagian dari proses perjalanan kami pulang. Kembali berjumpa dengan fitrah kami, jati diri kami yang sejatinya. Bahkan dalam perjumpaan kami dengan orang lain. Sehingga ketika kami lapar, orang lain pun bisa lapar. Kami telanjang, orang lain bisa telanjang. Kami sepi, kami sendiri, kami terpenjara. Orang lain pun bisa sepi, terpenjara. Mereka tak berpakaian, kami pun bisa tak berpakaian. Kami sakit, mereka pun bisa sakit. Dan sejatinya kami alami itu karena kami berani pulang. Pulang untuk menjumpai diri kami sendiri dengan keasliannya, tak jarang membuat kami menjadi malu. Atau pulang kembali di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami, yang ada kalanya membuat kami tidak kerasan. Tapi sejatinya kami harus berani untuk kembali, dan menata ulang segala sesuatu yang membuat kami tidak kerasan itu. Lalu mengalami seperti Yakub, spiritualitas untuk kembali pulang. Dan toh pada akhirnya ia pun pulang. Pulang ke rumah ayahanda orang tuanya, bahkan pulang di tempat di mana kakeknya pun ada. Tolonglah kami semua agar memaknai di hari-hari ini spiritualitas itu. Agar kami siap untuk apapun kondisi-kondisi kami pun berbela rasa, kami pun berbelas asih. Untuk apapun kami harus siap dengan risiko terjadi kekurangan dalam kehidupan kami untuk juga membantu orang lain. Tolonglah kami agar kami tidak terbiasa menipu diri sendiri. Sebuah kondisi ketika kami aman, dan dalam kondisi kami aman, kami pura-pura mencinta untuk seakan-akan berbela rasa dengan kondisi orang lain, tapi kami tidak berbuat apa-apa untuk itu. Tolonglah dimanapun kami berada, rumah di tempat di mana kami ada, mendidik kami untuk melakukan banyak hal. Bantu kami sebagai orang tua, suami istri, dalam kehadiran dengan anak-anak, untuk menata rumah tangga kami yang pada hari-hari ini menjadi begitu penting. Menjadi tempat di mana anak-anak kami belajar, tempat di mana kami sendiri pun bekerja, dan segala sesuatu terjadi di situ. Dan kami harus syukuri itu, karena sejatinya ada begitu banyak orang lain yang dalam kondisi tidak berumah, dalam kondisi ketika mereka terlunta-lunta, mereka menggelandang, dan sejatinya bahkan mereka pun rindu untuk mencari dan mendapatkan tempat untuk berteduh. Bantu kami agar kami santun bersyukur, agar rumah yang telah kami miliki, keluarga, tempat di mana kami bertumbuh dalam cinta dan dalam kasih, sungguh-sungguh merengkuh dan merangkul kami. Dan di dalamnya kami menopang satu dengan yang lain sebagai suami istri, dalam kehadiran dengan anak-anak, bahkan menantu dan cucu. Sehingga rumah kami menjadi begitu kuat karena kehadiran kami sebagai keluarga yang punya welas asih, menopang satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain. Sehingga kemudian kami mengalami kekuatan itu di rumah. Dan rumah-rumah itu memberikan energi bagi kami untuk pada gilirannya membantu yang lain. Di rumah-rumah yang serba berkekurangan,
keluarga-keluarga yang serba terluka, yang serba bingung, yang serba cemas, yang serba takut, seiring dengan wabah, seiring dengan pandemi, yang memberikan dampak, sungguh-sungguh dampak yang buruk bagi banyak orang. Kiranya sebagai gereja pun, secara khusus kami GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, mulai memikirkan apa yang bisa kami buat. Kami tidak hanya hadir sebagai gereja yang terus-menerus berdoa, tapi gereja yang harus segera berbuat sesuatu, secara khusus bagi saudara-saudari kami yang terdampak dari adanya pandemi ini. Mereka berkekurangan dalam banyak hal, mereka berkesedihan, mereka takut, mereka cemas, dan belajar bertahan di tengah-tengah beragam macam kekurangan itu. Kiranya kami punya kepekaan untuk membantu. Apakah itu terstruktur, terprogram, ataukah tidak? Selama kami tahu bahwa ada orang-orang lain yang secara khusus mereka menderita untuk itu, kami akan turut membantu apapun yang bisa kami buat. Gereja kami menerima begitu banyak bantuan. Banyak yang memberikan secara khusus bagi gereja ini. Justru di saat-saat pandemi. Bantulah kami agar kami santun bersyukur dengan apa yang telah kami terima. Lalu apa yang boleh kami buat? Dengan rezeki yang kami terima itu, untuk keberadaan orang lain yang berkesusahan, dan rela kami menguras isi kantong kas jemaat ini untuk membantu orang lain yang berkekurangan, seberapapun rupiah yang bisa kami berikan, asalkan mereka mampu bertahan hidup untuk minggu-minggu, hari-hari ke depan. Dan kami yakin gereja ini punya kepekaan untuk membantu, dan kami menggumuli itu, siapapun sebagai anggota jemaat yang mampu dan bisa berbuat, melakukan bagi saudara-saudari kami yang berkekurangan. Berikan kepada kami kekuatan untuk tetap terus punya tumpuan terhadap doa, tapi juga kami punya kesehatian untuk saling menopang satu dengan yang lain, dengan saling membantu. Di tengah-tengah begitu banyak wajah-wajah berkekurangan, merintih sakit dan takut, dan kemudian di dalamnya kami harus belajar peka sebagai gereja yang mau membantu. Kami berterima kasih ada begitu banyak gerakan di tengah jemaat ini yang secara spontan melakukan banyak hal sekalipun itu sejatinya tak terprogram. Tapi mereka terketuk hatinya untuk membantu, untuk menguras isi kantongnya, bahkan waktu dan tenaganya untuk berbuat bagi siapapun juga. Dan biarlah sepanjang hari-hari ke depan, seiring dengan kami melakukan persiapan untuk di tengah-tengah kami berjumpa tanpa raga, kami berjumpa secara virtual, lalu kemudian menggumuli akan tugas tanggung jawab kami menyusun program kerja dan anggaran. Moga segala sesuatu itu kami melakukannya kembali dari titik awal, untuk tidak melakukan hal yang muluk-muluk, untuk melakukan segala sesuatu yang di dalamnya menguras pikiran kami, tapi akhirnya sia-sia hanya untuk kepentingan sendiri. Tapi biarlah sesederhana apapun, kami melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Secara khusus di tengah-tengah jemaat ini, bagi keluarga-keluarga yang terdampak dengan begitu banyaknya persoalan, pergumulan karena pandemi ini. Kami yakin Roh Kudus akan memberikan kepada kami kesehatian untuk sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan dan setujuan. Dan kami menopang satu dengan yang lain, bukan hanya sebagai pendoa-pendoa, tapi pelaku-pelaku firman untuk berbuat sesuatu bagi sesama kami, terlebih bagi saudara-saudari kami seiman di tengah-tengah jemaat ini. Berkatilah bangsa dan negara kami, dari pusat hingga ke pelosok daerah, yang bergumul berkulat untuk membawa kemaslahatan bagi warga masyarakatnya, agar dari segi ekonomi bersejahteralah, tapi juga untuk kesehatan selamatlah juga. Berkati sehingga kami semua berhikmat untuk bersama-sama sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan saling membantu, agar kami boleh bertahan di tengah-tengah pandemi dan wabah ini yang berlangsung di hari-hari kehidupan kami. Bantulah kami menjadi Yakub di masa ini, yang rela menerima konsekuensi apapun juga, termasuk di dalamnya konsekuensi bahwa kami berkekurangan di tengah-tengah kelebihan kami, untuk membantu orang lain yang sungguh-sungguh bahwa mereka berkekurangan, agar di dalamnya ada sukacita yang bisa dibagi, ada kebahagiaan yang bisa diraih, tapi di atas semuanya itu mengalami kasih sayang dan kehadiran Tuhan di setiap keluarga Kristiani. Yang sakit Engkau pulihkan, yang takut cemas berduka Engkau rahmati dengan penghiburan dan kekuatan, yang dalam kekhawatiran kan hari esok Engkau limpahkan dengan pengharapan, sehingga dalam usbu baru di mana kami masuki ini, kami jalani kembali sebagai gereja yang berjuang di hari-hari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa,
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kekuatan Roh Kudus-Mu, kami melangkah dengan penuh syukur dalam tuntunan kasih Allah Tritunggal, hari lepas hari kehidupan kami. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Limpah ruah kasih-Ku dan serahkan padamu diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah Terimalah pula persembahan hati kami ya Tuhan, ya Tuhan. dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri
Marilah kita pulang dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah keluargamu, di gerejamu, bahkan masyarakat dan bangsa. Menyambut amanat ini, kita menaikkan mada pengutusan, kita bakti 345, bait pertama dan baitnya yang kedua. Sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.